Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karismawati Eka Wulandari, NIM E 2019-1155. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, Pak Abdul Wadud Nafis, tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka ialah merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor karena suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perekonomian 4 sektor. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan perekonomian. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri 4 komponen. Yang pertama, rumah tangga, yaitu berhubungan dengan perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produksi barang dan jasa, yaitu berhubungan dengan rumah tangga, pemerintah, dan dunia internasional. Yang ketiga, pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis, yaitu mempunyai hubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Yang keempat, negara-negara lain, yaitu mempunyai hubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor. Pendapatan nasional keseimbangan. Masyarakat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung, dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Keterangannya, Y itu tingkat pendapatan, kalau C konsumsi, I investasi, X ekspor, S tabungan, T pajak, G pengeluaran pemerintah, M impor. Dalam perekonomian 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Berikutnya, ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga mendapatkan aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan pendapatan tersebut digunakan untuk yang pertama, pengeluaran konsumsi, yang kedua, membayar pajak, yang ketiga, mengimpor, yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan. Selanjutnya, perekonomian terbuka atau ekspor impor. Yang pertama, ekspor.
Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayarnya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Yang ketiga, perekonomian terbuka, ekspor, impor, atau kurs. Dalam menganalisa suatu perekonomian, dikenal dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada pelakunya khususnya produsen dan konsumen secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terkait dengan kontrak dagang atau kesempatan jual beli. Dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan the global economy. Dalam perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi, yang kedua, penghematan biaya, yang ketiga, perbedaan selera, yang keempat, prinsip keunggulan komparatif. Sekian dari saya, bila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.